warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Zadaryanto, SHMA. Langsung saja. 1. Jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum dan contohnya. A. Definisi hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja suatu, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Dari mana hukum itu dapat ditemukan? Menurut Kansil, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. B. Ada dua macam sumber hukum. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum dalam kurung pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim disebut tutup kurung, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi dalam kurung isi tutup kurung, dan aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum mengingatkan peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. 2. Jelaskan tentang subjek dan objek hukum, berikan contohnya. 1. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak, wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek, hubungan atau lebih, hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak berhadap-hadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. 2. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam kurung manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok dalam kurung objek suatu hubungan hukum karena hal itu dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. 3.
Jelaskan tentang hak dan kewajiban dan berikan contohnya. 1. Hak. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan antara A. Hak mutlak dalam kurung, hak absolut tutup kurung, dan B. Hak nisbi dalam kurung, hak relatif tutup kurung. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual dalam kurung, asas faksan serpanda tutup kurung titik. Hak dan kewajiban itu diambil apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Berikan contoh. 1. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perbuatan subjek hukum dalam kurung manusia dan badan hukum tutup kurung. B. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. 2. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Atau dalam kata lain, isi adalah hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. 3. Akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.